Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau tertuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang, baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Dia jangan macam-macam itu. Hoax. Awak. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mustahil kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi. Jangan Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau taken kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Iya lah, coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke saya. Itulah ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf yang diwakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya, karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai. Hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi.
Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Ibu Mega. Mengatur semua. Dia, saya mau pulang ke Makassar. Jangan dulu pulang. Itu. Bantu ini. Aduh, bagaimana ini saya mengurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Tanya semua orang, tanya Hamid. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi. Ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Jadi saya bisa, mereka tidak mau tanya. Kenapa begini? Tapi ya, demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan tugas itu. Atau usah saya ceritakan bagaimana di kabinet selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Oke, itu tadi. Siapa lagi? Kalian? Ya, silakan. PDIP benarkan Yusuf Kala berjasa dalam karir politik Jokowi. Kalau relawan malu mengakui tak apa-apa, kata PDIP. Politikus PDIP Ferdinand Hutahian mengatakan bahwa pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK soal berjasa dalam karir politik mantan Presiden ke-7 Joko Widodo memang benar adanya. Sebelumnya JK mengklaim bahwa tanpa jasa darinya, Jokowi tidak mungkin diusung oleh PDIP menjadi calon gubernur atau Jakub dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, serta calon presiden Capres saat di Pilpres tahun 2024 yang lalu. Bahkan dalam mengusung Jokowi dalam Pilgub dan Pilpres, JK juga membandingkan perannya dengan peran Termol atau Ternak Mulyono yang biasanya ditunjukkan bagi para pendukung Jokowi. JK sendiri diketahui bahwa pernah menjadi wakil presiden yang mendampingi pada Jokowi pada periode pertama, yakni tahun 2014 sampai tahun 2019. Sementara itu, relawan pro Jokowi atau Projo menepis klaim JK tersebut dan mengatakan bahwa Jokowi terpilih menjadi presiden karena kehendak rakyat dan kerja kolektif, bukan karena ada JK atau individu tertentu. Ya, Ferdinand pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait sejarah majunya Jokowi di kancah politik nasional, mulai dari pencalonan wali kota di Solo hingga menjadi presiden 2 periode, bahwa yang disampaikan oleh Pak JK itu memang betul adanya. Kalaupun teman-teman relawan mungkin malu mengakui jasanya Pak JK, ya nggak apa-apa, hak mereka, ungkap Ferdinand. Tetapi sejarah telah menuliskan bagaimana Pak JK pada pertama kali itu menawarkan nama Pak Jokowi ke Ibu Mega sebagai calon gubernur. Demikian juga pada saat pencapres tahun 2014. Last minute, menit-menit terakhir Bu Mega itu belum menentukan siapa capres pada saat itu tambahnya. Ferdinand mengatakan bahwa JK adalah sosok yang selalu mengajukan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, agar diusung dalam Pilpres. Akhirnya Ibu setuju dengan syarat. Syarat apa?
Pada saat itu Mega mengutus Hasto Kristianto, Sekjen kami bersama dengan Bapak Andi Wijayanto menemui JK. Itu setuju, yang penting Pak JK mendampingi Jokowi karena JK senior untuk mendampingi Jokowi ke depan. Nah, itulah kenapa terjadi akhirnya pada last minute itu. Kalau teman-teman ingat, relawan ini ingat tahun 2014 hanya satu dari batas pendaftaran itu Jokowi dipilih PDIP sebagai calon presiden pada saat itu. Oleh karena itu, Ferdinand menegaskan bahwa klaim JK berjasa dalam karir politik Jokowi itu memang benar. Ya, Pak JK adalah sosok yang sangat menentukan pada saat itu. Mengapa sangat menentukan? Ini juga pelajaran dalam politik. Demokrasi kita memang betul adalah one man, one vote. Rakyat memilih langsung, tetapi jangan lupa bahwa rakyat itu hanyalah memilih siapa yang telah dipilih. Partai politik kalau tidak memilih Jokowi pada waktu itu, maka rakyat mau segudang banyaknya tidak akan bisa memilih kalau partai politik tidak memilih, ujar Ferdinand. Jadi menurut Ferdinand, para relawan Jokowi itu tidak usah melakukan pembelaan bahwa terpilihnya Jokowi tersebut atas kehendak rakyat. Rakyat itu hanya memilih apa yang telah dipilih lebih dulu oleh partai. Kalau partai tidak memilih, maka rakyat tidak akan bisa memilih dia, tegasnya. Pernyataan JK dalam konferensi pers terkait klarifikasi potongan video ceramahnya saat menjadi pembicaraan di Masjid Universitas Gadjah Mada, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa peran besarnya terhadap karir politik Jokowi. JK menceritakan bahwa saat kontestasi Pilgub DKI Jakarta tahun 2012, awalnya Megawati menolak untuk mengusung Jokowi sebagai cagup. Kemudian JK mengklaim bahwa dirinya membawa Jokowi ke Megawati dan mempromosikannya dengan representasi sebagai sosok orang baik. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini ada calon baik orang PDIP. Megawati menjawab, jangan, saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju, jadilah gubernur, ucap JK. Kala itu JK menyebut Jokowi berterima kasih kepadanya karena telah membuat dia menang Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Lewat pernyataannya itu, JK mengklaim bahwa tanpa jasanya Jokowi tidak mungkin bisa maju menjadi capres pada Pilpres tahun 2014 dan berujung menang. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya, katanya. Gubernur mana bisa jadi presiden, tegas JK dengan suara lantang. Bahkan saat itu JK juga menyebut Megawati sempat enggan untuk mengusung Jokowi menjadi capres dalam Pilpres tahun 2014 jika bukan dirinya yang menjadi cawapres. 2 tahun dia gubernur DKI Jakarta. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan, nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau tekan kalau saya tidak wakilnya capres pada tahun 2014. Ucap JK. Alasan Megawati mau untuk memasangkan Jokowi dengan JK karena JK dianggap cukup berpengalaman, sehingga Megawati ingin agar JK membimbing Jokowi. Namun kala itu JK mengaku sempat bimbang karena berencana untuk pulang ke kampung halamannya di Makassar. Namun akhirnya dia mau untuk menuruti permintaan Megawati. Saya mau pulang kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan, Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tekan kalau bukan Pak Yusuf, ya bukan saya minta. Bukan Ibu Mega yang minta saya agar dampingi karena beliau Jokowi tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba
minta maaf ya, kasih tahu semua itu bujar-bujar itu dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Itu teman-teman pernyataan dari Yusuf Kala. Kalau kita lihat dari pernyataan Yusuf Kala ini sepertinya merasa kesal, merasa kecewa terhadap Jokowi saat ini.